Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi dengan Ibu Dewi Puspasari. Kali ini kita akan membahas mengenai materi persamaan kuadrat. Sebelum itu, Ibu tanya dulu nih, apakah kalian sudah mandi pagi? Sudah sarapan pagi? Selalu patuhi orang tua, dan selama pandemi COVID-19 cukup di rumah saja, gak perlu keluar rumah kalau tidak penting. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, tujuan pembelajaran dari persamaan kuadrat adalah nanti setelah belajar ini, kalian bisa menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Dan yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Sebelum kita memulai materi, berikut adalah peta konsep. Jadi yang akan kalian pelajari itu adalah mengenai pengertian persamaan kuadrat, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus, menyusun persamaan kuadrat, dan yang terakhir adalah model matematika dan penerapan persamaan kuadrat. Kita mulai saja dengan materi yang pertama, yaitu pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam X secara umum dapat ditulis dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C itu elemen R atau bilangan real atau nyata. Dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Dengan demikian, bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Merupakan bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat dengan A sebagai koefisien X kuadrat, B sebagai koefisien X, dan C adalah konstanta. Jadi bentuk umum atau bentuk persamaan kuadrat dalam X adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C elemen R atau bilangan real atau nyata. Nah, untuk akar atau penyelesaian persamaan kuadrat itu dalam menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, artinya mencari nilai X yang memenuhi persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat atau pernyataan yang benar. Untuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, pengganti variabel X yang dicari harus memenuhi syarat. Jika disubstitusikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat benar, pengganti variabel X yang demikian disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, kita lihat contoh soal. Ini katanya, tunjukkan akar persamaan berikut. X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 merupakan akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Nah, kita jawab nilai X1 sama dengan 7 disubstitusikan pada persamaan X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Maka diperoleh 7 pangkat 2 dikurang 49. 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7, maka nilainya 49 dikurang 49 sama dengan 0. Ya, ini berarti kalimatnya benar. Nilai X2 sama dengan negatif 7 disubstitusikan pada persamaan X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Maka diperoleh dalam kurung negatif 7 pangkat 2 dikurang 49 dan negatif 7 dikali negatif 7 itu hasilnya positif 49. Dikurang dengan 49 sama dengan 0. Ini artinya benar. Oleh karena itu, pada substitusi X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 menghasilkan kalimat benar. Maka X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0.
Nah, kita lihat kalimat terbuka ya, PQ sama dengan 0. Jadi, sebelum membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, terlebih dahulu selidiki hal-hal berikut. Jika Q tidak sama dengan 0, berapakah pengganti P agar PQ sama dengan 0? Menjadi kalimat benar. Jawabannya adalah P sama dengan 0. Yang B, jika P tidak sama dengan 0, berapakah pengganti Q agar PQ sama dengan 0? Menjadi kalimat yang benar. Jawabannya adalah Q sama dengan 0. Jika P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, apakah PQ sama dengan 0? Dapat menjadi kalimat yang benar? Jawabannya tidak. Jadi, berdasarkan ketiga hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika P dan Q sembarangan, bilangan nyata dan PQ sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0 atau P dan Q kedua-duanya adalah 0. Kalimat P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0 atau P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Dalam matematika dapat ditulis P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Kata atau di sini berarti boleh salah satu bernilai 0 atau kedua-duanya bernilai 0. Nah, 2.3 penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kesimpulannya dari penelaahan di atas akan kita gunakan sebagai tahapan penting dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut. Untuk sembarang bilangan real, P dan Q selalu berlaku. Jika P, Q elemen R, dan PQ sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Nah, baiklah, kita masuk kepada contoh soal ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Soal nomor 1. 2 dikali dalam kurung X tambah 5 sama dengan 0. Perhatikan ya di situ, 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0, 2 adalah P dan X tambah 5 adalah Q. Ya. Karena 2 itu tidak mempunyai variabel, maka nilainya langsung 0. Sedangkan X ditambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5. Jadi kedua ruas itu sama-sama ditambahkan dengan negatif 5. Ya. Jadi 5 ditambah negatif 5, 0, dan hasilnya di sini 0 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5. Maka kita dapatkan X sama dengan negatif 5. Ya, penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 5. Nah, kemudian soal yang kedua, 4X dikali dalam kurung 2X dikurang 3 sama dengan 0. Ya, 4X sama dengan 0. Sekali lagi tuh perhatikan, 4X sama dengan P dan 2X dikurang 3 itu sama dengan Q. Jadi 4X sama dengan 0 atau 2X dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga X1 ya, kalau 4 dibagi 0 nilainya sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan 0. Dan untuk X2-nya 2X sama dengan 3, sehingga X yang keduanya sama dengan 3/2. Sehingga penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 3/2. Lanjut berikutnya ya. Jadi dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan pada persamaan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, jika bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat difaktorkan, maka persamaan bentuk dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dilakukan dengan menggunakan sifat berikut. Jika P, Q elemen R dan PQ sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0, sifat di atas dapat digunakan setelah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C difaktorkan, di mana bilangan di ruas kanan harus 0. Nah, di sini ada contoh soal lagi, kita perhatikan ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan
3x ditambah 1 dikali x dikurang 1 sama dengan 2x kurang 2 pangkat 2. Nah, perhatikan di situ ya. 3x ditambah 1 dikali x dikurang 1 sama dengan 2x dikurang 2 pangkat 2. Ya, di situ kita jabarkan ya. 3x dikali dengan x, 3x kuadrat ya. 3x dikali negatif 1 sama dengan negatif 3x, dan 1 dikali x sama dengan x ya. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, sedangkan 2x dikurang 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 4. Kemudian ya, kita buat persamaannya tadi, kita satukan ya, yang nilai x kuadratnya, jadi kita pindahkan 3x kuadrat dikurang 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 8x dikurang 1 dikurang 4 sama dengan 0. Maka hasilnya sama dengan negatif x kuadrat ditambah 6x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, itu merupakan bentuk persamaan kuadrat. Tetapi karena x-nya negatif, maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 1 kali x dikali negatif x kuadrat sama dengan x ya. Plus 6x dikali negatif 1 itu sama dengan negatif 6x, dan negatif 5 dikali negatif 1 sama dengan positif 5 ya. Maka kita dapat di situ, ingat waktu kelas 7 kita sudah belajar mengenai faktorisasi bentuk aljabar ya. Jadi x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0, kita dapatkan x dikurang 5 dikali x dikurang 1. Maka x1 itu sama dengan 5 ya. X2-nya itu sama dengan 1. Akar atau penyelesaiannya adalah x1 sama dengan 5 dan x2 sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5,1 atau 1,5 ya. Seperti itu anak-anak Ibu ya. Ibu harapkan kalian bisa mengerti. Nanti apabila tidak mengerti, Ibu akan mengadakan live meeting ya, mungkin pada minggu berikutnya. Nah, Ibu rasa itu aja ya sekilas materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mari kita review ya. Yang pertama, materi apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut? Yang ketiga, sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Yang keempat, apa saja yang kamu lakukan untuk belajar menjadi lebih baik? Dan yang kelima, menurutmu apakah metode belajarnya mudah diikuti? Ya, baiklah, nanti untuk soal-soal akan Ibu buatkan tersendiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan.